Melanjutkan episode yang kemarin, duduk di pesawat naga hitam melalui perjalanan alam semesta, mereka telah mencapai bintang Bailan. Pesawat naga hitam perlahan turun di depan kastil. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir dengan cepat keluar dari pesawat. Di belakang mereka 4 pengawal mengikutinya. 100 penjaga budak yang ditempatkan di bintang Bailan semuanya berdiri di luar kastil dengan hormat menerima Lo Feng. Kakak pertama, saudara kedua, ikuti aku. Lo Feng berjalan menuju kastil. Setelah itu Dewa Petir berkata, kakak ketiga, kamu benar-benar melakukannya dengan baik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku meninggalkan bumi. Berapa tahun cahaya kita dari bumi? 11,8 ribu tahun cahaya. Lo Feng menjawab. Tempat yang jauh sekali. Dewa Petir memuji. Ini adalah tempat yang bagus untuk tinggal sebentar. Hong mengangguk. Kakak pertama, saudara kedua, apakah kalian tidak khawatir sama sekali? Lo Feng membuka pintu dan memasuki ruang tamu. Kemudian pemimpin Hong menjawab, kekhawatiranmu tidak ada gunanya sama sekali. Jadilah orang yang mahir dalam tradisi meditasi Tiongkok kuno. Semuanya memiliki efek yang bermanfaat bagi keadaan pikiran seseorang. Kondisi pikiran, Lo Feng penasaran. Di dalam ruang AI, mata merah Babata menyala. Ini adalah alasan dibalik Hong dan Dewa Petir mencapai domain mereka di level penjelajah bintang. Di bumi, sebagian besar yang terkuat berasal dari Cina atau India, dan banyak dari mereka berada pada tingkat konsepsi jauh lebih tinggi daripada rata-rata alam semesta. Jangan bicarakan ini sekarang. Di dalam ruang tamu, ekspresi Lo Feng sangat berat. Saudaraku, aku telah berpikir ada beberapa risiko dengan rencanaku sebelumnya. Dewa Petir berkata tanpa daya. Jika kita tidak mengambil risiko ini, apalagi yang harus kita lakukan? Aku khawatir mereka akan segera menangkap dan mengendalikan orang-orang penting. Tatapan Lo Feng setajam pedang. Tidak peduli apapun, aku pasti tidak akan membiarkan keluargaku mengambil risiko ini. Hong mengangguk dan dia berkata, jangan khawatir, bukankah kita meninggalkan pesawat lain di bumi? Pesawat pengintai dari penjelajah saat ini diparkirkan di belakang kastil Lo Feng. Ditinggalkan di sana sebagai jalan pelarian untuk keluarga mereka bertiga dan beberapa orang penting lainnya untuk diambil jika waktunya telah tiba. Setelah itu Lo Feng menjawab, tidak, pesawat itu terlalu kecil. Dalam skenario terburuk, kita hanya bisa menyelamatkan maksimal 1000 orang. Akan sulit bagi banyak ras untuk berkembang biak. Jadi kamu sedang memikirkan itu? Hong dan Dewa Petir memandangnya. Kita akan membeli markas untuk bertahan hidup, kata Lo Feng. Hong dan Dewa Petir curiga. Setelah itu Lo Feng menjelaskan, basis bertahan hidup yang kecil dapat menampung hingga 10 juta orang. Yang besar dapat menampung miliaran orang. Mereka dapat memastikan kebutuhannya. Mata Hong dan Dewa Petir berbinar. Kita bisa pergi ke jaringan virtual alam semesta dan mencari penjual pangkalan. Lo Feng tersenyum. Di dalam alam semesta virtual, kerajaan Ganwu, Pulau Gunung Naga Hitam, di ruang pribadi sebuah restoran, Dewa Petir memuji. Meskipun ini adalah alam semesta virtual, hidangan dan makanan semuanya persis seperti kenyataan. Jangan makan terus, sebentar lagi manajer perusahaan Tielu akan ada di sini, kata pemimpin Hong. Ketukan di pintu bergema, Dewa Petir membuka pintu. Orang yang masuk bertubuh besar, pria ini dari perusahaan Tielu besar dari alam semesta. Dia tersenyum. Jumlah uang yang terlalu besar, oleh karena itu lebih baik kita bertemu dan berdiskusi. Dimengerti, Lo Feng mengangguk. Manajer itu meletakkan buku hitam di atas meja. Di dalamnya gambar basis bertahan hidup mulai muncul. Setelah itu Lo Feng berkata, aku butuh markas bertahan hidup yang mampu menahan serangan prajurit alam semesta level 1. Mata Laudi berbinar dan dia berkata, ini adalah kelas C5, mampu menampung 300 juta orang. Harganya 98 miliar dolar naga hitam. Alis Lo Feng berkerut. Sekarang dia hanya memiliki 1,7 miliar dolar naga hitam yang tersisa. Aku perlu kelas C3, Lo Feng berkata langsung.
Kelas C3 itu murah, biasanya mampu menampung 300 juta, harganya 51 miliar, kata Laudy. Lebih kecil lagi, kata Lau Feng. Yang satu ini mampu menampung 30 juta orang, hanya 8,9 miliar. Laudy melanjutkan dan tersenyum. Apakah tidak ada yang lebih kecil lagi? Lau Feng bertanya. Tidak ada lagi, ekspresi Laudy tidak puas. Kemudian Lau Feng berkata, kami telah memeriksa informasinya. Perusahaanmu dapat membuat basis kelangsungan hidup khusus. Manajer Laudy pun menjawab, itu terlalu merepotkan. Jika kamu tidak mampu membeli kelas C, belilah kelas B. Apakah kamu tahu bagaimana cara berbicara? Dewa Petir marah. Laudy mengejek sambil tertawa. Apakah kalian berpikir di alam semesta virtual tidak ada cara untuk menghukum kalian? Laudy berdiri seketika mereka meninggalkan alam semesta virtual. Di dalam ruang pribadi, Lau Feng bersama Hong dan Dewa Petir sangat marah. Jika aku mengerti dan berbicara bahasa semesta, aku pasti akan memarahinya dengan baik, kata Dewa Petir. Roh kecil Babata di bahu Lau Feng hanya tertawa. Sangat sederhana, kalian semua hanya perlu segera menjadi klien besar dari perusahaan Telu dan langsung mengeluh tentang pelayanan Laudy yang sangat buruk. Menjadi klien besar, tapi kita tidak punya banyak uang, kata Dewa Petir. Babata berkata dengan santai. Lau Feng, bukankah kamu punya pesawat Gunung Naga Hitam X-81? Barang-barang kuno mewah semacam ini pasti salah satu favorit di antara para penggemar pesawat. Pasti ada banyak dari mereka yang mau membelinya jika kamu membawanya keluar. Jual pesawat? Lau Feng kaget. Babata pun melanjutkan. Setelah kamu mendapatkan akun yang ditinggalkan guru untukmu, kamu akan bisa membeli pesawat yang lebih baik dari pesawat Gunung Naga Hitam. Lau Feng langsung tertawa. Bagaimana cara menjual pesawat naga hitam? Babata pun menjawab. Sederhana, kamu tinggal menghubungi Gao Sheng. Dia adalah penggila pesawat. Setelah menjual pesawat naga hitam, kamu dapat membangun beberapa markas bertahan hidup untuk penduduk bumi. Lau Feng mengangguk. Dia langsung menghubungi Gao Sheng. Halo Lau Feng, sudah lama kamu baru menghubungiku. Lau Feng dan yang lainnya menatap layar yang muncul di hadapan mereka. Di atasnya muncul seorang pria gendut. Apakah dua orang di sampingmu adalah rasmu? Gao Sheng tertawa. Lau Feng mengangguk dan dia berkata, akhir-akhir ini aku agak kekurangan uang. Setelah itu Gao Sheng berkata, kekurangan uang? Selama angkanya tidak terlalu besar, aku dapat membantumu menyelesaikannya. Bukan itu, aku sebenarnya ingin menjual pesawat Gunung Naga Hitam X-81 milikku, kata Lau Feng. Mata Gao Sheng hampir keluar. Sial, apakah kamu benar-benar ingin menjualnya? Itu adalah artefak kuno, berusia lebih dari 1 juta tahun. Ini pasti harta yang diinginkan setiap penggemar pesawat. Aku menyarankanmu untuk tidak pernah menjualnya. Aku benar-benar ingin menjualnya. Apakah kamu punya kenalan? Lau Feng bertanya. Ekspresi Gao Sheng menjadi serius. Aku akan membantumu menyebarkan berita dan memberitahu mereka tentang hal ini. Kalau begitu terima kasih. Lau Feng sangat bersemangat. Beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan mencari harga terbaik untukmu. Gao Sheng berkata dengan percaya diri. Setelah itu panggilan berakhir. Di dalam ruang pribadi, sekitar 25 menit kemudian, Babata berteriak. Lau Feng, Gao Sheng meminta untuk dihubungi. Mata Lau Feng berbinar. Di layar gambar Gao Sheng muncul. Kemudian Gao Sheng berkata, semuanya sudah beres. Aku sudah berbicara dengan saudaraku. Dia bersedia membayar harga tertinggi 12,8 miliar dolar naga hitam. Dia tidak akan mau lebih tinggi lagi. Lau Feng pun menjawab, baiklah, aku akan menjualnya dengan harga ini. Ini adalah nomor kontak semesta virtual miliknya. Kamu dapat menyelesaikan kontrak dengannya. Gao Sheng segera memberitahu nomornya. Setelah percakapan berakhir, Lau Feng dan dua lainnya kembali ke bumi. Mereka membawa pesawat alam semesta abu-abu perak ke bintang Bailan. Untuk perjalanan selanjutnya mereka harus menggunakan pesawat itu untuk sementara.
12 hari kemudian, di Bandara Bintang Bailan, sebuah pesawat dengan gambar 3 pedang mendarat. Pintu kabinnya terbuka. Seorang pemuda keluar diikuti oleh 2 pengawal bintang level 8. Pemuda itu melihat Lo Feng dan dia berkata, "Kakak Lo Feng yang terkasih, aku sangat senang bisa bertemu denganmu." Dia berlari untuk memeluk Lo Feng. "Senang bertemu denganmu, sahabat Kairu." Lo Feng juga memeluknya. "Di mana bayiku?" Mata pemuda itu berbinar. "Lihat," Lo Feng menunjuk ke kejauhan. Pemuda itu segera terbang ke pesawat naga hitam, mengulurkan lengannya untuk membelai tubuhnya, dan dia berkata, "Luar biasa, Yttrium hitam murni, warna hitam yang mewah. Juga tanda X tua pada naga hitam sekarang jarang terlihat." Di bawah kepemimpinan Lo Feng, pemuda itu mengamati kabin internal pesawat naga hitam. Dari informasi Gao Sheng, dia tahu pemuda ini berasal dari planet utama kerajaan Gunung Naga Hitam. Latar belakang yang sangat besar, dan keluarga asalnya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada keluarga Nulansan. Setelah itu, Kairu berkata, 12,8 miliar, kita akan menukar barang dan uang sekaligus. Aku baru saja mentransfer ke rekeningmu." Kesepakatan itu berhasil. Kairu membawa pesawat Gunung Naga Hitam X-81 dan meninggalkan Bintang Bailan. Kemudian Lo Feng segera membeli basis kelangsungan hidup. "Perusahaanmu di kerajaan Gunung Naga Hitam, ada manajer tingkat kedua bernama Laudi. Sikapnya sangat buruk." Di tengah diskusi tentang basis kelangsungan hidup, Lo Feng mengajukan keluhan. Ini adalah sesuatu yang sangat diminta oleh saudara keduanya, yaitu Dewa Petir untuk ditambahkan. Bertemu klien besar dalam jumlah uang puluhan miliar, manajer tingkat kedua ini akhirnya kehilangan pekerjaannya. Waktu berlalu, Lo Feng telah menyiapkan dirinya secara mendalam untuk pelatihannya beberapa hari terakhir. Dengan instruksi Babata, kecepatan evolusinya dinaikkan ke level tertinggi. Dia akan sesekali pergi hanya untuk menerima barang. Dalam sekejap mata, pada malam hari yang indah, sudah sebulan sejak tim penjelajah kecil mendarat di bumi, Lo Feng dan kedua saudara laki-lakinya saat ini kembali ke bumi. Di dalam istana Dewa Perang, Lo Feng mengumumkan ke semua pemimpin negara. Dalam hal populasi, Cina pasti memiliki kesepakatan yang lebih baik. Lagi pula, jika populasi Eropa dan Rusia digabungkan jauh melebihi Cina. Namun, keduanya hanya menggunakan satu basis 10 juta kapasitas bertahan hidup. Ini adalah pangkalan yang diberikan Lo Feng kepada mereka. Basis kelangsungan hidup Cina adalah kelas C3, sisanya hanya kelas C2. Sementara kelas C2 masih hampir tidak bisa menahan serangan prajurit alam semesta tingkat 1. Pada saat ini, pangkalan kelangsungan hidup manusia dibangun di wilayah utara kota markas Jiangnan. Seluruh bangunan markas bertahan hidup ini terbuat dari perunggu. Tingginya 90 meter dengan total 28 tingkat. Alokasi ruangan yang tepat adalah 10 meter persegi untuk setiap orang. Pangkalan bertahan hidup memiliki 16 level bawah tanah. Berbagai negara di bumi menempatkan semua pejuang, elit bumi, dan yang paling cerdas di pangkalan bertahan hidup. Pada saat ini, Lo Feng sedang berada di planet Bintang Bailan untuk berlatih menggunakan efisiensi tertinggi untuk terus mengembangkan tubuhnya. Setelah mencapai level bintang, dia dapat mengakses akun gurunya di Bintang Batu Giok. Dia juga sudah memesan beberapa alat pendeteksi ruang. Secara terpisah memasangnya di beberapa bulan di dalam tata surya. Hal ini membuatnya tahu saat armada Naulansan telah tiba. Di tempat lain, 2 pesawat perang antar bintang yang sangat besar terbang dengan kecepatan tinggi. Senior pula, tinggal 2 jam lagi kita akan mencapai planet kehidupan. Armada keluarga Nulansan setelah melakukan perjalanan luar angkasa selama lebih dari 2 tahun, akhirnya mencapai tata surya. Pada saat ini, alarm peringatan bergema di seluruh lantai pangkalan pertahanan. Panel surya yang awalnya ditempatkan di lantai atas pangkalan segera disimpan. Semua orang menjadi gugup. Di dalam pangkalan bertahan hidup di bawah tanah tingkat 12, keluarga Lo Feng bersama keluarga Hong dan Dewa Petir tinggal di tempat yang istimewa. 2 prajurit kuat yang ditinggalkan Lo Feng dengan cepat masuk. Su Xin melihat jam komunikatornya. Ini adalah sesuatu yang diberikan Lo Feng padanya. Pemancar sinyal peralatan bekerja pada kecepatan cahaya. Mungkin akan memakan waktu sekitar 1 jam.
Pesawat perang antar bintang musuh akan tiba di bumi. Aku akan memberitahu Lo Feng dan yang lainnya. Susin langsung mengambil helm pemancar kesadaran yang tidak dapat dilacak. Pada saat ini, Hong dan Dewa Petir sedang berada di luar villa. Dewa Petir berkata, "Tetapi saat ini saudara ketiga bahkan belum menerobos. Apakah kita benar-benar tidak berhasil tepat waktu?" "Bertahanlah, masih ada harapan," kata Hong dengan serius. Berbalik melalui jendela, dia melihat Lo Feng duduk bersila di tempat tidur. Mengandalkan rahasia pelatihan planet Yunmo di bintang batu giok, Lo Feng memberikan mereka beberapa harta yang dapat membantu Dewa Petir menjadi yang pertama menerobos ke tingkat bintang level 1. Sementara Hong tetap di tingkat penjelajah bintang level 9. Tidak lama kemudian, Hong dan Dewa Petir menyadari mata Lo Feng terbuka dari dalam ruangan. Apakah dia berhasil menerobos? Hong dan Dewa Petir bergegas ke kamar. Lo Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku belum menerobos. Hanya saja aku telah menerima permintaan pesan dari bumi." Hong dan Dewa Petir sedikit curiga. "Biarkan aku periksa terlebih dahulu." Lo Feng menutup matanya, kesadarannya memasuki alam semesta virtual. Setelah beberapa lama, kesadaran Lo Feng bergetar. Dia membuka matanya, tersenyum saat dia melihat sekeliling. "Aku telah berhasil. Kalian ikut denganku ke Bank Universe Galaksi." Planet bintang batu giok adalah peradaban tingkat menengah yang dikendalikan langsung oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Itu adalah pusat penting bagi 6 negara besar di sekitarnya. Mereka memiliki cabang dari Bank Universe Galaksi dan Bank Universe Freeze, 2 raksasa di industri perbankan. Lo Feng dan Dewa Petir melihat bangunan seperti karya seni. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman. Bagaimana itu bisa dibangun? Mata Hong juga berbinar. "Lihat, bahkan saat berjalan menuju pintu utama bank, udaranya berbeda." Dewa Petir memujinya. Ketiganya berjalan menuju pintu masuk bank galaksi alam semesta. "Bagaimana kabarmu, Tuan? Mohon tunggu sebentar di sini. Ada banyak pelanggan hari ini." Seorang wanita tersenyum sambil membungkuk. "Dimengerti." Lo Feng memperhatikan layar. Di atasnya tertampil berbagai jenis menu dan halaman. "Apapun yang ingin kalian minum, semuanya gratis," kata Lo Feng. Hong dan Dewa Petir melihat dengan penasaran. Lo Feng tiba-tiba merasakan aula yang awalnya sunyi meningkat dalam keributan. Dia berbalik untuk melihat. 3 orang masuk ke aula. Yang memimpin mereka mengenakan seragam militer hitam. Di tengah dahinya bahkan ada mata ketiga. Satu kesamaan dari ketiganya adalah di dada kiri mereka. Terdapat gambar medali berbentuk gelombang merah dengan planet satu ini. Melihat itu, Lo Feng menjadi tegang. "Di alam semesta virtual, aku telah melihat foto orang itu," Dewa Petir berkata dengan suara pelan. Di sampingnya, mata Hong juga bersinar. Pelanggan lain yang menyadari statusnya, mereka semuanya cemas dan berkata diam-diam, "Itu tentara bayaran alam semesta tingkat bintang level 1. Kegembiraan nyata tertandingi, termasuk Lo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Itu karena ketiganya berada di dalam alam semesta, organisasi yang paling dihormati, terkuat, dan paling gagah berani. 3 tentara bayaran semesta. Lo Feng merasakan detak jantungnya semakin cepat. Hong memandang 3 tentara ini, kenangan muncul di benaknya. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan 2 tanduk emas di kepalanya berkata dengan hormat, "Aku adalah wakil presiden cabang bank semesta di bintang batu giok. 3 tamu yang aku hormati, tolong ikuti aku." Setelah itu, ketiga tentara bayaran semesta mengikuti wakil presiden cabang. Di dalam aula besar bank, banyak kelompok orang yang aktif berdiskusi. "Dari apa yang aku lihat, ketiga tentara bayaran ini mungkin adalah klan bintang 1, kata Dewa Petir. "Mungkin saja, bagaimanapun juga persyaratan klan bintang itu tidak masuk akal," kata Lo Feng. Selama diskusi mereka, personil yang bertanggung jawab atas antrian sudah mencapai Lo Feng. "Tuan, giliran Anda." Petugas layanan bank sangat hormat. "Kakak pertama dan kedua, aku akan segera kembali," Lo Feng berkata. Di bawah instruksi dari petugas layanan, dia memasuki ruangan. "Aku ingin melakukan transfer," Lo Feng memberitahu petugas di dalam ruangan.
Bolehkah aku mengetahui nomor akun Anda? Di dalam ruang resepsionis, petugas cantik itu berkata sambil tersenyum. Bebata telah memberitahu nomor akun sebelumnya. Saat ini Lo Feng sangat bersemangat. Ini adalah salah satu dari 3 akun yang ditinggalkan oleh gurunya. 3 akun tersebut terpisah untuk level bintang, level semesta, level tuan domain untuk diperoleh. Kemudian Lo Feng melaporkan nomor rekeningnya. Tolong tunggu sebentar. Para petugas bekerja dengan cepat di dalam ruang penerimaan tamu. Setelah itu dia berbalik untuk melihat Lo Feng dengan kaget. Gemetar saat dia berkata, "Tamu yang dihormati, tolong tunggu sebentar. Aku harus memberitahu presiden cabang." Kemudian dia sangat gugup saat melihat Lo Feng. "Pelanggan yang terhormat, akan ada orang lain yang mengurus kebutuhanmu. Harap tunggu sebentar." Pada saat ini, seorang wanita bersama dengan pria bertanduk masuk ke ruang presiden cabang. "Apa masalahnya? Apakah kalian tidak tahu? Aku sedang melayani 3 pelanggan bintang 1. Ini masalah besar." Kemudian wakil presiden cabang berkata, "Namun ini bahkan lebih besar. Ada klien di lantai bawah yang ingin menarik uang, dan akunnya bintang 5. Wajah presiden langsung pucat. "Tuhanku, pada saat ini seseorang bahkan mungkin tidak bertemu dengan klien bintang 3 seumur hidupnya. Apalagi klien bintang 5 yang legendaris." "Benar saudaraku, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya sendiri. Saat ini seluruh pengaturan kontrol dikendalikan oleh AI. Setiap kata dan gerakan kami dipantau. Jika kami benar-benar berani menyebutkan sesuatu tentang klien bintang 5 itu, AI bahkan akan segera membunuh kami." Wakil presiden berkeringat dingin. Di dalam ruang resepsionis, Lo Feng berkata, "Bebata, ada apa? Kenapa aku merasa tidak nyaman? Apakah ada yang salah?" Iblis kecil itu berpura-pura tidak tahu. Lo Feng bertanya, "Bebata, katakan padaku apa yang terjadi. Jangan berbohong atau menipuku." Bebata mengejeknya. "Akun yang kamu laporkan sebelumnya sebenarnya adalah akun bintang 5. Lo Feng mengerutkan alisnya. "Akun bintang 5 itu apa artinya? Guru tidak mungkin memberiku uang sebanyak itu hanya dari rekening pertama." Kemudian Bebata menjelaskan, "Jumlah uang pertama ini yang terkecil. Kekayaan gurumu sebenarnya ada di akun level semesta dan raja domain. Kebetulan itu juga akun yang sama dengan yang digunakan gurumu saat itu." "Akun yang digunakan guruku?" Lo Feng tercengang. "3 akun yang diatur gurumu sebenarnya semuanya ada di akun ini," kata Bebata. "Apa artinya?" Lo Feng bertanya. "Akun yang sama dengan sandi dan mekanisme pembukaan yang berbeda, maka jumlah uang yang akan kamu terima akan berbeda," kata Bebata. Lo Feng segera menyadari akun ini adalah akun utama. Pada saat ini, presiden cabang yang gemuk itu bergegas masuk dengan sangat antusias dan hormat. "Tamu yang terhormat, ikuti aku." Mereka naik lift dan tiba di lantai 13 menara. "Silakan ikuti aku," robot logam itu berkata kepada Lo Feng. "Robot sedang melayaniku," Lo Feng berkata dengan curiga. Dia tahu bahwa posisi presiden bank terlalu rendah. Bahkan dia tidak dianggap cukup layak untuk melayani Lo Feng. Di dalam ruang resepsionis yang mewah dan nyaman, Lo Feng berkata, "Ini rekeningnya, aku ingin menarik uang dari sini." "Tolong tunggu sebentar." Robot logam itu tersenyum. Pada saat ini ia berkata, "Tolong pindahi seluruh papan di lenganku ini dengan kekuatan spiritualmu." Tiba-tiba papan hitam dan emas yang aneh muncul dari lengan robot. "Kekuatan spiritual," Lo Feng tersenyum. "Bebata telah menyebutkan salah satu persyaratan untuk menarik uang adalah kekuatan spiritual. Dan itu harus kekuatan spiritual dari planet Yunmo agar bisa lewat." Pikiran Lo Feng bergerak. Kekuatan spiritual melawan papan. Robot logam memandang Lo Feng. "Silakan masukkan kata sandi, tamu yang terhormat. Anda dapat memilih untuk memasukkannya dengan kekuatan spiritual." Lo Feng menggunakan komputer kuantum untuk terhubung ke sistem bank galaksi semesta sebelum menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memasukkan kata sandi. "Periksa saldonya." Lo Feng merasa gugup saat memberi perintah. "Aku sangat berharap bisa membeli bumi." Layar di lengannya menyala. Angka-angka muncul di layar. 10 miliar dolar Ganwu. Lo Feng tercengang.
10 miliar dolar Ganwu sudah cukup. Lagi pula, alangkah baiknya jika ahli waris dari keluarga besar hanya memperoleh 100 juta dolar Ganwu, kata Babata. Lo Feng menganggukkan kepalanya. Babata, akun level semesta dan tuan domainku, berapa banyak yang akan aku dapatkan di level itu? Aku tidak bisa mengatakannya, dan itu sudah final. Babata bersikeras untuk tidak membocorkan informasi tersebut. Kemudian Lo Feng melihat robot logam itu, dan dia berkata, transfer ke akun yang terkait dengan jejak kekuatan spiritualku. Terlalu merepotkan untuk membukanya berkali-kali. Setelah semua urusan telah selesai, mereka bertiga keluar dari bank. Kemudian Dewa Petir bertanya, Lo Feng, apakah uangnya cukup? Untuk membeli bumi dibutuhkan sejumlah uang yang sangat besar. Lo Feng tersenyum, tidak ada masalah sama sekali. Mari kita pergi ke pemerintahan kerajaan membeli bumi. Pada saat ini di atas Samudra Pasifik, dua pesawat perang besar melayang berdampingan. Di dalam salah satu pesawat perang, 8 ahli waris keluarga Nulansan menatap layar besar di atas papan kendali. Di layar, AI pesawat berkata, populasi bumi mendekati 7 miliar. 1,8 miliar diantaranya hidup dalam 6 basis kelangsungan hidup. Mendengar itu, seorang pemuda mengamuk. Siapa bilang planet ini tanpa pemimpin? Mereka bahkan memiliki basis bertahan hidup. Aku tidak percaya bahwa planet kecil seperti ini memiliki kemampuan untuk membuat bagian yang diperlukan untuk membangun basis bertahan hidup. Seorang keturunan langsung dari keluarga Nulansan mengangguk. Aku juga setuju. Planet seperti ini pernah berkomunikasi dengan alam semesta. Buluo pasti telah dibunuh oleh orang planet ini. Kemudian Pula berkata, para pejuang atas bumi semuanya bersembunyi di dalam basis kelangsungan hidup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam semesta virtual, kerajaan Ganwu, dua sosok manusia muncul di layar. Setelah itu, Pula berkata dengan hormat, Guru dan tetua, aku punya berita penting untuk dilaporkan. Planet ini telah membuat banyak persiapan untuk invasi kita. Para pejuang dan elit planet mereka semuanya bersembunyi di dalam basis kelangsungan hidup. Dan basis ini semuanya kelas C. Kami tidak punya cara untuk menerobosnya. Basis kelangsungan hidup pasti dibeli dari alam semesta. Aku sudah memeriksa, planet ini masih tanpa pemimpin, kata Elder. Guru Penatua, apa yang harus kami lakukan selanjutnya untuk armada kita di bumi? Pula bertanya dengan hormat. Tatapan mata Yuken Nulansan tajam, dan dia berkata, dengan kecepatan tertinggi, kumpulkan data dan catat koordinat planet. Setelah itu, kirimkan data ini ke stasiun cabang pemerintahan Gunung Naga Hitam terdekat di bintang Batu Giok. Karena bumi tidak memiliki pemimpin, kami harus secepat mungkin membelinya dengan nama kami. Suara Yuken Nulansan bergema dengan tegas. Mulailah mencari di planet ini, apakah ada harta karun yang ditinggalkan oleh makhluk abadi saat itu. Dimengerti, Pula menurutinya. Setelah itu, panggilan selesai. Pada saat ini, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir duduk di kursi. Salah satu pegawai berkata, jika penanda ruang angkasa dan catatan perjalanan lewat tanpa masalah, kamu akan memperoleh 100 miliar dolar naga hitam sebagai hadiah. Kemudian Lo Feng berkata, tidak, aku tidak ingin hadiahnya. Menemukan planet tanpa pemimpin, aku memiliki hak untuk membelinya. Aku ingin membelinya. Kelompok pejabat pemerintah terdiam, berbalik untuk melihat Lo Feng. Beli planet kehidupan, petugas itu sangat terkejut. Ya benar, aku ingin membelinya, kata Lo Feng.